Pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 merupakan perilaku peristiwa konsumen yang tidak sedang mungkin mengalami dilupakan banyak oleh siapa perubahan. saja. Sebagian Perlahan konsumen namun pergi pasti, ke toko banyak untuk sendi membeli kehidupan bahan yang makanan berubah dan akibat barang penyakit yang keperluan menginfeksi rumah tangga. lebih dari Dalam 83 Sebagian juta lainnya orang di seluruh memilih dunia. lebih aman berada di rumah. telah menetapkan Menurut wabah para virus peneliti corona di atau firma COVID-19 konsultan and sebagai category pandemi. partners, perilaku konsumen telah berubah dengan cepat sejak awal pandemi. Gak terasa ya, udah 2 tahun kita hidup berdampingan dengan pandemi COVID-19. Sejak virus ini muncul di awal tahun 2020, pastinya banyak sektor kehidupan yang terdampak. Salah satunya sektor ekonomi. Perjalanan tahun 2020 gak secantik angkanya. Merebaknya virus COVID-19 membuat tahun itu disebut sebagai tahun penyelamatan. Banyaknya masyarakat yang terpapar membuat pemerintah menerapkan berbagai pembatasan. Perekonomian Indonesia sempat mengalami kontraksi karena sektor produksi terhenti dan tidak sedikit karyawan yang harus dirumahkan. Seiring berjalannya waktu, masyarakat kita cukup adaptif kok dalam menyikapi pandemi. Itu terlihat dari perilaku cara kita bertransaksi yang saat ini sangat berpengaruh pada aktivitas ekonomi kita. Selain membatasi, pandemi ternyata memberi ruang bagi perkembangan ekonomi digital Indonesia saat ini. Terbukti selama masa pandemi, masyarakat mulai proaktif mengelola keuangannya terutama dalam bertransaksi. Secara tidak langsung, pandemi COVID-19 mengubah perilaku konsumen untuk berbelanja online dan sistem pembayaran digital dianggap tepat, serta memudahkan masyarakat dan pelaku usaha untuk tetap bisa beraktivitas dengan aman tanpa harus tatap muka atau bersentuhan tangan. Fenomena ini terbukti sejak Kris diluncurkan pada Agustus 2019 hingga tahun 2021 kemarin, jumlah penggunanya tembus lebih dari 12 juta pengguna. Keren kan? Menyikapi hal itu, Bank Indonesia juga melanjutkan perluasan dan percepatan digitalisasi sistem pembayaran. Di sisi lain, Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk menurunkan suku bunga supaya masyarakat bisa mengakses kredit pinjaman tanpa memberatkan. Bank Indonesia berharap penyedia jasa keuangan bisa menyediakan berbagai kemudahan dan pengembangan dalam bertransaksi agar pelaku usaha khususnya UMKM tetap bisa beroperasi saat atau pasca pandemi. Perkembangannya yang cukup signifikan membuat sistem pembayaran digital jadi salah satu topik pembahasan di Finance Track dalam forum G20. Jadi bisa dilihat dari member Avtech, tumbuh dari 5 tahun yang lalu, sekarang udah hampir 360. Perkembangan e-commerce yang double selama 2 tahun terakhir, dan tentunya perkembangan dari sisi transaksi e-commerce yang banyak menggunakan digital. Di mana kita juga menganjurkan consumer yang datang ke outletnya kita untuk bayarnya secara digital dengan QRIS. Jadi orang bisa conveniently untuk order dimanapun dari tempat mereka sih mas, seperti itu. Jadi mau order dari e-commerce atau dari ride hailing semuanya convenient, cuman bayarnya dengan digital e-wallet sih mas, seperti itu. As countries engage, so it means digital economy is going to be the future. Digital payments in particular, because the challenges that Omicron brought means that digitally we just have to do anything possible online, virtual meetings, virtual engagements, including payments virtually. I don't know how we would have kept economies going without the digital transformation during COVID. If you imagine COVID striking
Even 10 years ago, the disruptions to economies would have been much, much greater without the ability to genuinely work from home and for people to communicate around the world in the way they have. Today's meeting could not have taken place in this form 10 years ago because the technology to hold a meeting combining people in the room and video in a seamless way couldn't have happened. So digital transformation has come at the right time to help us recover quickly from COVID. What we need to do is make sure that as we go forward, we continue to benefit from digital innovation while containing potential risks. Forum G20 masih berlangsung dan masyarakat kita perlahan-lahan mulai beralih untuk melakukan transaksi ekonomi secara digital. Harapannya inovasi digitalisasi sistem pembayaran bisa mendorong pemulihan ekonomi nasional dan inklusi keuangan. Dengan semangat G20, Recover Together, Recover Stronger.